perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas TP2. Nah, saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan dosen pengampu yaitu Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Nah, di sini sudah ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Saya akan menjawab satu persatu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah dan menurut para ahli. Nah, yang pertama, secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Nah, filosofinya menggambarkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang bercabang seperti pohon. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata history berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Nah, adapun sejarah secara istilah, sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti dan fakta untuk memahami perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama, Herodotus atau Bapak Sejarah. Nah, menurutnya, sejarah adalah kajian tentang perputaran kehidupan manusia untuk memahami sebab akibat dari suatu peristiwa di masa lalu. Yang kedua yaitu Sartono Kartodirjo. Nah, menurutnya, sejarah adalah rekaman tentang berbagai aktivitas manusia di masa lalu yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, Muhammad Yamin, yaitu yang menurutnya sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sebelum Islam, bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah yang ditandai dengan kehidupan sosial dan politik yang kacau. Nah, kondisi sosialnya yang pertama, masyarakat terpecah dalam sistem kesukuan. Loyalitasnya kepada sukunya itu sangat kuat, tetapi sering terjadi konflik antar suku. Yang kedua, status perempuan yang sangat rendah, seperti pada praktik wadu'ul banat atau penguburan bayi perempuan hidup-hidup yang sering dilakukan. Yang ketiga, kehidupan dipenuhi dengan kemaksiatan seperti judi, minum minuman keras, dan perilaku amoral. Dan yang terakhir, kepercayaannya didominasi oleh penyembahan berhala meskipun ada minoritas Yahudi, Nasrani, dan Hanif. Nah, selanjutnya kondisi politik. Yang pertama, tidak adanya pemerintahan yang terpusat. Nah, setiap suku dipimpin oleh kepala sukunya dengan hukum adat masing-masing. Yang kedua, Mekah menjadi pusat perdagangan dan spiritual karena keberadaan Ka'bah. Yang ketiga, konflik dan perang antar suku sering terjadi dipicu oleh persaingan ekonomi, wilayah, atau kehormatan. Nah, singkatnya, kehidupan bangsa Arab sebelum Islam penuh konflik, ketidakadilan, dan kepercayaan yang menyimpang hingga Islam datang dan membawa perubahan besar. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mencapai kemajuan pesat di berbagai bidang. Yang pertama, wilayah kekhalifahan meluas ke Persia, Syam, Mesir, dan sebagian Bizantium. Yang kedua, Umar membangun sistem pemerintahan terorganisir dengan pembagian wilayah administratif, mendirikan Baitul Mal atau kas negara, dan membentuk tentara profesional. Ia juga memperkenalkan pajak jizyah dan haraj. Yang ketiga, membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta menetapkan kalender Hijriah. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi sebagai konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Nah, latar belakangnya berawal dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memicu tuntutan agar pembunuhnya segera dihukum. Nah, Ali sebagai khalifah baru memilih menunda eksekusi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
sementara Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali sebelum pembunuh Utsman diadili. Nah, ketegangan politik ini memuncak menjadi perang terbuka di tepi sungai Eufrat yang berujung pada perpecahan umat Islam. Nah, pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad terletak pada gaya pemerintahan, fokus administrasi, dan pendekatan terhadap masyarakat. Nah, adapun penjelasannya yang pertama, sistem pemerintahan. Dinasti Umayyah, kekuasaannya bersifat sentralistik dengan corak monarki herediter. Jabatan khalifah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Pemimpin lebih menekankan aspek kekuatan militer dan ekspansi wilayah. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah, pemerintahannya lebih bercorak birokrasi yang kompleks dengan sistem administrasi yang terinspirasi dari Persia. Kekuasaan khalifahnya lebih simbolis, sementara pemerintahan dijalankan oleh para wazir atau perdana menteri. Yang kedua, pendekatan sosial. Nah, dinasti Umayyah mendahulukan suku Quraisy, khususnya Arab, dalam berbagai jabatan penting. Nah, non-Arab atau mawali sering dipinggirkan meski mereka masuk Islam. Sedangkan dinasti Abbasiyah lebih inklusif terhadap kaum mawali atau non-Arab yang diberi peran lebih besar dalam pemerintahan. Sedangkan dinasti ini mengadopsi banyak elemen budaya Persia dan mengutamakan kesetaraan umat Islam. Yang ketiga, fokus politik dan kebijakan. Nah, dinasti Umayyah lebih fokus pada ekspansi wilayah yang membawa Islam ke Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Nah, stabilitasnya lebih didukung kekuatan militer. Sedangkan dinasti Abbasiyah fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Mereka menciptakan House of Wisdom atau Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Dan yang keempat, lokasi pusat kekuasaan. Nah, dinasti Umayyah berpusat di Damaskus dengan lokasi yang strategis untuk kontrol wilayah Mediterania dan ekspansi ke barat. Sedangkan dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad yang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan dunia, terletak strategis di jalur perdagangan timur dan barat. Nah, secara keseluruhan, dinasti Umayyah lebih berorientasi pada ekspansi dan kekuatan politik militer, sementara dinasti Abbasiyah lebih menonjol dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan administrasi pemerintahan yang lebih kompleks. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.